Baik teman-teman, kali ini saya mau sharing bagaimana caranya untuk membuat sebuah hyperlink menggunakan gambar ya. Di sini saya ada kata home. Ini akan kalau kita klik ini akan menuju ke halaman home atau ke halaman utama. Nah, saya coba ya, saya praktekkan, saya klik di sini, maka dia akan langsung ke bagian sini. Oke, saya coba lagi misalkan ke yang lain. Ini adalah hyperlink ya. Semuanya yang ada di sini adalah hyperlink. Tapi hyperlink di sini dia pakai teks. Sedangkan yang akan kita pelajari adalah hyperlink yang menggunakan gambar ya. Oke, saya coba dulu ke bagian yang lain. Oke, kita coba melalui link ini ya. Oke, saya klik di sini. Dia akan tetap ada kata home di sini. Ini belum ada isinya karena belum saya buatkan. Oke, yang paling terpenting adalah penggunaan home ini ya, teman-teman. Kalau kita klik home, dia akan selalu kembali ke bagian utama ini. Oke, saya coba kita kembali lagi, sorry, gitu ke klik sebenarnya. Oke, kita lihat eh, formatnya ya. Jadi begini, saya coba klik dulu di sini. Saya klik kanan ya supaya muncul icon seperti ini. Klik bagian titik tiga ini. Kalau kita lihat di bagian tetapkan script ini, kalau kita lihat, coba klik ya, dia akan muncul di sini kodenya D5. Ini kodenya bisa dirubah teman-teman, mau kode apa aja, tapi di sini saya tulisnya D5 ya teman-teman. Kenapa saya tulis D5? Karena itu untuk memudahkan bahwa file ini itu adalah sub dari D, yaitu D atau sub yang kelima gitu. Makanya saya kasih kode D5. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi teman-teman di bagian ekstensi ya. Kalau kita klik kanan di sini, di bagian sini ya, klik kanan. Kita lihat kodenya terlebih dahulu. Sebelum saya memberikan tutorial cara membuatnya, saya kasih tahu dulu poin-poin yang harus diperhatikan. Nah, formatnya di sini itu ada kode ya, maksudnya kodenya dari sini. Nah, ini dari function sampai tutup kurung ini. Di sini ada A1. Oke. Ini adalah fungsi dari ini, teman-teman. Kalau kita lihat di sini yang tadi kita contohkan itu. Nah, yang ini. Tetapkan script ini ya. Di sini D5. Ini kalian ganti aja. Misalkan di sininya mau D5, maka nanti eh, fungsinya ini akan terkoneksi ke bagian sini, teman-teman. Kalau kodenya tidak sesuai, misalkan saya tulisnya D5, kemudian di sininya A1, maka dia tidak akan terkoneksi. Makanya harus sesuai ya teman-teman. Kalau kalian lihat lagi di bagian bawah sini ada A2, berarti nanti dia itu akan terkoneksi ke eh, tombol yang sudah saya kasih kode, yaitu kode A2 teman-teman. Oke, kita lanjut dulu. Mungkin kalian belum terlalu paham. Saya pastikan kalian akan paham di bagian akhir ya. Yang terpenting kalian ikuti alurnya. Dan yang kedua adalah yang perlu diperhatikan adalah di bagian home ini teman-teman. Ini home itu adalah maksudnya tombol dari kode A1 kalau diklik maka akan menuju ke home. Maksudnya begitu teman-teman fungsinya ya. Kalau di sini kan yang saya buat ini adalah tombol D1 ya. Maka nanti dia akan kembali ke home. Saya kasih contoh di bagian sini ada D1 kalau tidak salah. Karena kalau tidak ada di bagian script ini dia tidak akan terkoneksi, teman-teman. Nah, di sini D1 ya. Kemudian di sini go to home.
home di sini harus sesuai ya. Maksudnya home di sini adalah nama sheet-nya. Kalau nama sheet-nya bukan home, ya tulisnya ya bukan home. Nih, saya lihatin sheet-nya itu, nah di sini ya, home. Maka di bagian script di bagian sininya ya home. Oke, paham ya? Sekarang saya mau ngasih contoh bagaimana cara membuatnya. Oke, cara membuatnya dari awal saja ya. Saya buat file baru. Oke, spreadsheet. Oke, ini adalah saya buatkan halaman utama. Saya buatkan halaman utama, saya ketikkan aja. Halaman utama misalkan ya. Oke, ini masih kosong. Saya kasih kode aja supaya bahwa kita tahu bahwa ini adalah halaman utama. Saya kasih warna. Oke. Oke, pura-puranya anggap aja ini data ya teman-teman, data halaman utama. Sheet satunya saya kasih nama, misalkan namanya itu beranda. Oke, seperti ini. Kemudian saya bikin sheet yang lain. Misalkan nama sheet di sini adalah poin misalkan. Oke, seperti ini. Nah, saya pengen bikin tombol di sini. Kalau saya bikin tombol, dia akan kembali ke beranda. Nah, bagaimana cara buatnya? Cara buatnya adalah kita harus sisipkan gambar atau shape ya. Berarti kita pilih shape di sini. Kalian klik aja sisipkan. Kemudian kalian pilih gambar ya. Nah, di sini ada dua gambarnya. Kalian pilih yang gambar yang bagian bawah ini karena ini fungsinya untuk editing ya, teman-teman. Kita klik aja. Nah, di sini kita bisa pilih shape atau gambar atau yang lainnya, teman-teman. Nah, saya coba untuk yang bentuk shape terlebih dahulu karena nanti fungsinya tetap sama ya, teman-teman. Coba misalkan saya anak panah yang ini, saya gambarkan di sini seperti ini. Oke. Kalian bisa kasih warna dan sebagainya. Oke, kemudian garisnya misalkan garis warna kuning. Oke, saya save aja atau saya simpan. Nah, maka akan masuk ke bagian sini, teman-teman. Kalian geser aja, posisikan sesuai dengan keinginan. Oke. Nah, di bagian format shape ini, silakan kalian kasih kode, teman-teman. Di bagian titik 3 ini, kalian klik aja. Kemudian di bagian tetapkan script, kalian klik di bagian sini, kalian kasih kode di sini. Kodenya apa aja, misalkan poin atau beranda 1 gitu ya. Beranda atau lebih simpelnya beranda 1. Oke, seperti ini, beranda 1. Saya oke. Kemudian di bagian ekstensi, kalian klik aja di bagian ekstensi. Kemudian di bagian script, kita klik bagian script. Nah, yang function ini kita hapus aja, teman-teman. Hapus seperti ini. Kita ambil script yang sudah saya buat, nanti akan saya cantumkan di bagian deskripsi ya, teman-teman. Nah, saya copy aja yang ini. Saya copy, masukin ke dalam project script kita, yaitu di sini. Kita paste ya, teman-teman.
allow. Oke. Nah, di function A1-nya kita rubah ya teman-teman. Tadi kita kasih namanya beranda 1. Oke, seperti ini. Jangan lupa tulisannya sesuai dengan kata kunci yang sudah kita buatkan tadi ya teman-teman. Kalau hurufnya besar ya besar semua. Kalau ada angkanya tulis angkanya seperti ini, beranda 1. Kemudian sheetnya itu yang kita buat adalah, kalau kita lihat di sini, karena ingin menujunya ke bagian beranda dengan nama sheetnya itu nama beranda ya, beranda. Oke, berarti kita di bagian ini kita ganti aja beranda teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian kita terapkan ya. Terapkan di sini. Oke. Atau simpan dulu aja. Oke, simpan project. Nah, seperti ini. Ini diterapkan tidak bisa ya teman-teman. Jadi disimpan aja teman-teman. Sorry. Kita simpan saja karena dia akan otomatis tersimpan. Kemudian di bagian untitled spreadsheet ini spread yang project kita ya. Di bagian poin-poin, coba kita praktekkan apakah sudah berfungsi atau belum. Kita klik di sini. Kita tunggu apakah berjalan atau tidak. Diperlukan otorisasi. Script yang dilampirkan ke dokumen ini memerlukan izin. Oke, script yang dilampirkan ke dokumen ini memerlukan izin Anda agar dapat berjalan. Nah, kalau ada notifikasi seperti ini, kita lanjutkan aja teman-teman. Dia akan minta untuk login. Oke, kemudian kita login terlebih dahulu. Oke, nah di sini kita izinkan akses ya. Oke. Nah, kita coba. Kita tutup terlebih dahulu. Kemudian klik lagi di bagian sini. Nah, sudah ya. Berhasil. Jadi, kita sudah ada di halaman beranda kita. Saya coba ulangi, klik pada poin ini, pada sheet yang ini, kita klik di sini. Oke, sudah ya, kita berada di halaman utama kita. Begitu ya teman-teman. Saya kasih contoh yang berupa gambar ya. Saya coba bikin sheet kembali di bagian sini. Oke, saya geser sebelah sini. Sheetnya saya kasih nama misalkan penjelasan gitu ya. Ini ngasal aja ya teman-teman. Ngasal saja. Terserah kalian mau ngasih nama apa aja. Kemudian saya kasih icon di sini, saya pilih sisipkan. Kemudian kita ke bagian gambar. Nah, di bagian di sini kita pilih gambar. Silakan kalian upload gambarnya sesuai keinginan kalian. Saya coba ya, saya ambil gambar. Saya ke bagian download. Oke, yang ini ya teman-teman, saya sudah menyediakannya. Saya open. Oke. Dia akan tampil seperti ini. Kita kecilkan aja sesuai supaya tidak terlalu besar ya ukurannya. Kita kecilkan seperti ini. Kemudian kita simpan. Nah, yang ini kita letakkan ke bagian pojok. Oke. Misalkan di bagian sini. Kemudian caranya sama ya teman-teman, saya ganti, saya klik angka titik 3 ini ya teman-teman. Kemudian tetapkan transkrip. Misalkan saya ketik lagi kodenya apa aja, misalkan
000 gitu ya, nolnya 4 kali. Ini kode ya teman-teman, bebas. Oke, kemudian di bagian scriptnya kita copy aja yang dari sini. Klik kanan, kita copy, kita letakkan di bagian bawah seperti ini. Kita paste. Nah, kemudian functionnya tadi yang kita ketikkan itu adalah 00 ya, nolnya 4 kali. Saya ketikkan 000. Oke. Sheetnya, karena ini saya ingin menuju sheetnya ke sheet beranda, maka saya biarkan aja beranda. Oke. Kenapa? Karena saya pengen setelah ngeklik ini dia itu menuju ke sheet beranda ya teman-teman. Makanya saya biarkan aja di sini beranda. Oke. Kalau sudah, kalian save aja di sini. Di sini akan ada keterangan error sintaksis. Apa di sini? Unspecified number baris 15 file kode. Baris 15 katanya ya. Berarti saya coba kasih spasi. Di sini akan tetap error. Saya coba rubah, mungkin ada yang salah ya teman-teman. Saya klik kanan di bagian sini, saya edit. Oh, sorry. Saya klik kanan di sini, edit, tetapkan script. Mungkin dia tidak bisa membaca angka semua ya, jadi harus ada kombinasi huruf. Coba, misalkan beranda 2. Oke, saya kasih perubahan di bagian ininya, beranda 2. Oke, seperti ini. Kemudian saya save. Oke, sudah berhasil ya teman-teman. Saya coba ke bagian sini, kita klik. Oke, sudah ya teman-teman. Di sini sudah berhasil, sudah menuju ke halaman utama. Nah, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih, jangan lupa subscribe.